A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Memang pedang itu sama sekali tidak bisa dipegangnya. Hanya seperti bayangan semu saja. Jatilandak tersenyum ketir membuang perasaan pedih dan kecewanya karena mungkin sangat susah mencari wanita yang bisa mencintai dirinya. "Apa kau mengharapkan Maharani?" Nilam bertanya. Nilam bertanya sambil menatap Jatilandak tajam. Jatilandak cepat membuang muka karena takut ketahuan. Sesungguhnya dia memang ingin mengharapkan Maharani yang bisa mencabut pedangnya. Namun gadis itu pasti akan susah melupakan pujaan hatinya yang masih hidup. Soal reinkarnasinya peri angsa putih yang sekarang masih belum diketahui pada siapa. Arya sungguh tidak tenang karena dia takut itu jatuh pada wanita yang salah. Yang ia takutkan adalah dua wanita, Fahira dan juga Sari. Takut bila itu jatuh pada kedua wanita itu, tentunya akan ada perang dunia yang kesekian kalinya. Purnama adalah orang yang sangat tidak suka ditentang bila memberi larangan. Arya sudah merasakan bagaimana kemarahan Purnama ketika dia dulu nekat menikahi Sari dan kabur ke kota. Dan bila itu terjadi lagi, pasti kali ini nyawa Arya melayang. Walau tidak dipungkiri bahwa sisa-sisa cintanya masih ada sedikit yang tertinggal. Aduh, Arya kaget karena tangannya terkena setrika akibat melamun. "Mas Arya, hati-hati dong. Ini nanti bisa bonyok." Fatma sigap mengambil tangan Arya. Tidak kok. Ini cuma sedikit." Arya ingin menarik tangannya namun tertahan karena dipegang Fatma. "Tunggu sebentar." Fatma berlari ke kamar mandi mengambil sesuatu. Arya meniup-niup tangannya yang terasa perih dan nyeri. Luka bakarnya lumayan besar di telapak tangan yang uratnya menonjol keluar. Fatma datang membawa pasta gigi dan mengoleskannya di tangan Arya. Sentuhan yang lembut dari jari yang sangat mungil itu. Jangan bilang nih gadis suka sama Arya." Maharani memperhatikan Fatma yang sangat teliti mengobati Arya. Memperhatikan dua anak manusia yang sebenarnya si pria bukanlah asli manusia. Tiba-tiba Maharani berdetak takut bila mereka memang sama-sama jatuh cinta. Apakah Purnama akan setuju? Bisa gawat kalau dia juga tidak suka dengan Fatma. Kan saat itu dia pernah benci gara-gara mulutnya Nilam. Batin Maharani. Dia pun bergegas mencari keberadaannya Purnama yang sedang menyapu di belakang. Wanita ini sebenarnya sangat rajin bila bayi-bayinya sedang tidur. "Dengan siapa keponakanku, Pur?" Maharani mendekat. "Ada ayahnya," jawab Purnama tanpa menoleh. Aku ada yang mau ditanyakan nih," ucap Maharani. "Apalagi? Kau mau tahu tentang Rohkul?" Purnama menatap kakaknya. Maharani menggeram kesal karena Purnama malah tertawa. Dia memang ingin menjodohkan sang kakak dengan Jatilandak. Sementara di tempat lain, Lita dan Sari agak ngebut karena takut bila sampai kemalaman. Tadi akhirnya Sari mengambil uang penjualan tanah bekas rumah yang sudah dia beli. Lumayan bisa untuk modal buka usaha. Atau juga bisa untuk membeli kebun agar ada penghasilan tambahan bila nanti dia sudah bekerja. Sejak tadi punggungnya terasa dingin dan berat. Sari merasakan ada sesuatu yang lain. Padahal sekarang baru jam 4 sore. Tapi bila di hutan ini, terasa sangat gelap seperti jam 7 malam saja. Sebagian orang ada yang meyakini bahwa selepas asar pun ada jin yang sudah berkeliaran. Sari merasakan sesuatu yang tidak enak. Sesungguhnya Lita pun merasakan hal yang sama. Namun dibawanya sholawatan agar sedikit lebih tenang hatinya. "Kok agak serem ya, Lit?" Sari membuka suara akhirnya. "Makanya sholawatan atau baca ayat kursi. Sebentar lagi hutannya habis kok," jawab Lita sambil nyetir. "Udah aku baca dari tadi. Cuma menjauh saja dia.
gak mau pergi, bisik Sari. Kedua wanita ini bertambah cemas karena hujan malah mulai turun, mana tidak ada tempat untuk berteduh pula. Andaikan saja ada, mereka juga tidak akan mau berhenti. Karena takut dengan seramnya hutan ini, Sari melihat ke belakang yang sangat gelap diguyur air hujan. Ya Allah, lindungilah kami. Doa Lita sangat cemas sekarang. Dan yang ditakutkan akhirnya terjadi juga. Ban motor mendadak kempes karena tertusuk sesuatu. Lita tetap memaksakan motornya untuk berjalan, namun malah berkeol-keol seperti penyanyi dangdut. Malangnya nasibku ya Allah. Lita berteriak kesal. Kita dorong saja ya. Maaf kamu jadi sengsara begini. Sari tidak enak hati dengan adiknya. Mungkin karena aku terbiasa sengsara, jadi terus kebiasaan begini, cetus Rita sambil mendorong motornya. Sari yang mendorong dari belakang dengan derasnya hujan semakin menambah seram suasana. Lita membayangkan cepat sampai rumah dan tergolek di atas kasur sambil bermain ponsel. Tentunya sangat menyenangkan. Suara hutan yang membuat mereka bergidik ngeri. Sari berulang kali menoleh karena mendengar nafas orang. Ada suara yang menangis ya Lit, bisik Sari ketakutan. Nggak usah dibahas, terus baca ayat kursi, jawab Lita. Sari menuruti apa kata adiknya, namun suara tangis itu semakin kuat masuk ke dalam telinganya. Bahkan ada cerita sakit juga. Pohon-pohon besar seperti dibuat bergantungan oleh mereka yang sedang mengawasi Sari dan Lita. Rasanya mereka ingin menjerit putus asa karena jatuh dalam musibah ini. Sudah 2 kali Lita selalu terjebak bila diajak Sari pergi. Tadi awalnya dia ingin menolak, tapi kasihan melihat kakaknya yang harus pergi sendiri. Lita terperanjat karena mendengar cerita kakaknya yang semakin menjauh. Entah apa yang sedang menarik kaki Sari, yang pasti wanita itu terseret sangat jauh. Bahkan seretannya lebih kencang daripada motor. Tak urung separuh wajahnya terluka akibat gesekan aspal yang tajam. Berdarah hingga sampai ke lehernya. Sari menangis sambil menjerit minta ampun. Lita terpaksa berlari ke belakang lagi untuk melihat keadaan kakaknya. Darah begitu banyak yang keluar karena Sari memang terseret sangat jauh. Belum sempat Lita menyentuh tubuh Sari. Tiba-tiba saja Sari melayang dengan kaki di atas. Tanpa ada aba-aba, dia dihentikan ke aspal lagi. Jidatnya bocor dengan luka sobek yang lumayan lebar. Lepaskan kakakku. Kumohon ampuni dia. Pekik Lita menangis histeris. Lari. Menjauh dari sini Lita. Sari takut bila Lita juga disiksa. Sebuah kayu runcing terbang menghujam di bahunya Sari. Wanita ini menjerit keras karena luka di tubuhnya semakin bertambah saja. Karena luka di tubuhnya semakin bertambah saja. Dia sudah hampir pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakitnya. Lita tidak mau bila Sari sampai mati di tangan hantu yang sangat misterius ini. Sebisa mungkin dia membaca kalimat suci Al-Quran. Karena Lita memang hafal ayat-ayat yang suci itu. Beruntung Sari bisa terbebas dari genggaman setan itu. Alhamdulillah. Ayo bangun kak. Lita membangunkan Sari. Aku tidak mungkin kuat mau berjalan. Lita, rintis Sari. Cobalah tahan. Aku akan mencabut kayunya, ujar Lita. Jangan. Nanti darahnya semakin banyak. Biarlah begini saja, tolak Sari. Untungnya hujan segera reda. Sari berjalan tertatih-tatih sambil merasakan sakit di sekujur tubuh. Hatinya terus menduga siapa sosok itu. Ibu Tania tampaknya berkata jujur tadi. Tapi aku tidak ada membunuh orang lain selain Tania, gumam Sari. Sambil berjalan memegangi kayu yang masih menancap itu, Sari berusaha menemukan hantu yang terus menginginkan kematiannya. Tiba-tiba saja Lita mendengar suara mesin mobil yang semakin mendekat. Ya Allah, alhamdulillah ada mobil. Semoga bisa menumpang, harap Lita. Dan untungnya yang lewat memang mobil pickup pengangkut sayur.
Mobil itu berhenti karena melihat mereka berjalan sambil mendorong motor. Dan lebih kaget lagi setelah melihat keadaan Sari yang penuh dengan darah. Baunya juga tertancap kayu. "Kenapa ini? Ada apa dengan kalian?" tanya Pak Mus. "Bolehkah kami minta tumpangan, Pak?" tawar Lita. "Tujuan kalian kemana?" "Saya cuma sampai di persimpangan jalan sana," ujar Pak Mus. "Tidak masalah, Pak. Bahkan di puskesmas saja kami mau. Kakak saya sedang kecelakaan," ujar Lita. Pak Mus menaikkan motor ke bagian belakang mobil. Karena di depan penuh dengan barang yang tidak bisa kena air, mereka pun juga duduk di belakang saja. Itu lebih baik daripada jalan kaki. "Ini kok bisa sampai kena kayu begini sih?" heran Pak Mus. "Saat jatuh tak sengaja tertancap, Pak," dusta Sari. "Ya Allah, kuatkan dirimu dulu ya. Nanti saya akan berusaha ngebut supaya lekas sampai," ucap Pak Mus. "Terima kasih sudah menolong kami." Lita sangat senang. Mobil pun berjalan cepat meninggalkan kawasan hutan. Sari membungkuk karena menahan sakitnya. Wajahnya terasa perih, apalagi pundaknya yang tertancap kayu. "Kok kita ikut naik mobil begini sih, Lam?" tanya Jatilandak yang ternyata mengikuti Sari dan Lita. "Capek mau terbang terus? Ayolah kita dengarkan saja percakapan mereka," saut Nilam. Tadi Nilam mengajak Jatilandak untuk berjalan-jalan melihat desanya. Hingga mereka sampai ke hutan dan Nilam juga menceritakan tentang sakta cadar merah yang dulu pernah menghuni hutan ini. Hingga mereka tak sengaja melihat Sari dan Lita yang sedang menghadapi hantu jahat. Jatilandak ingin menolong, namun dicegah oleh Nilam. Jadi mereka hanya menonton dan sekarang ikut naik mobil. Singkat cerita, Arya sambil bernyanyi riang karena senang dengan hasil usahanya yang semakin maju. Rencananya dia akan menambah satu mesin cuci lagi. Tanpa sengaja matanya melihat Nilam dan Rohkul yang sedang duduk di atas mobil pick up. Arya pun menatapnya lama karena bingung dengan tingkah laku para setannya. "Ngapain tuh dia naik mobil segala?" heran Arya masih menatap lekat. Ketika akan merubah pandangan, dia melihat Sari juga ada di sana dalam keadaan terluka parah. Separuh wajahnya berwarna merah karena gesekan aspal, dan di bahunya juga ada kayu yang menancap. Lita menyadari bahwa Arya yang sedang memperhatikan mereka. Hanya Sari yang tidak tahu. "Itu mantan suamimu, Kak," tunjuk Lita. Sontak Sari mendongak mengikuti arah petunjuk Lita. Arya memang sedang di sana menatapnya. Ujung hati Sari merasa nyaman masih bisa menatap wajah yang amat dia cintai. Namun di sisi hatinya dia juga mengutuk dirinya sendiri karena sudah mengkhianati Arya. "Aku rasa dia masih mencintaimu, Kak," Lita berkata lirih. "Tidak mungkin. Hatinya terlalu sakit akibat perbuatanku," Sari berkata pedih mengingat kelakuan buruknya. "Yang namanya cinta kadang tidak peduli dengan itu. Rasa cinta bisa mengalahkan rasa sakit," ujar Lita. "Sudahlah, tidak usah bahas itu." Sari terlihat enggan membahasnya. Mobil pickup itu mulai berjalan lagi menuju puskesmas. Karena puskesmas di sini hanya ada satu. Arya melambaikan tangan memanggil Nilam dan Jatilandak. Namun Sari mengira bahwa Arya melambaikan tangan untuknya. "Tuh kenapa ku bilang, masih cinta dia itu," bisik Lita. Sari tidak menanggapi ucapan adiknya karena dia pun malu-malu menjawab apa. Memang tadi Arya melambaikan tangan pada mereka. Sudut bibir Sari terangkat gembira. "Ngapain kalian di sana?" Arya bertanya pada dua setan itu. "Tadi kami tidak sengaja melihat Sari terluka, jadi kami ikut sajalah," ujar Nilam. "Dia kenapa bisa begitu?" tanya Arya penasaran. "Wis ndak usah nanyain dia.
Nanti cintamu tidak bisa hilang. Ingat ya, Purnama akan membunuhmu bila kau sampai jatuh cinta lagi dengannya. Peringat Nilam. Siapa yang jatuh cinta toh? Aku cuma nanya saja, sewot Arya. Yaitu nanti dari awal bertanya. Lama-lama kau kasihan dan rasa di hatimu yang belum hilang ini bisa berkembang lagi. Ketus Nilam menunjuk dada Arya. Arya mendengus kesal karena Nilam salah sangka padanya. Walau memang perasaan ini masih ada sedikit, tapi dia tidak berniat untuk kembali lagi pada Sari. Bukan hanya karena takut dengan ancamannya Purnama. Ibu Laras pernah mendatanginya di alam mimpi bahwa Sari memang bukan jodohnya. Dari awal jodohnya adalah peri angsa putih. Namun Arya malah bertapa dan jadi manusia normal, sehingga cinta mereka pun terhalang. Sekarang peri angsa putih bereinkarnasi di tubuh seseorang. Arya juga belum tahu siapa orang itu. Lagi pula dia tidak berniat mencarinya, karena dia sudah yakin bahwa jodoh tidak akan kemana-mana. Untuk apa harus dikejar sampai jungkir balik? Toh nanti akhirnya sampai juga bila memang ditakdirkan bersama. Sekarang dia hanya bisa berdoa bahwa peri angsa putih bereinkarnasi di tubuh gadis yang tepat dan tentunya bukan Sari. Mikir apa kamu? Apa sudah kau pikirkan mau mati dengan cara apa? Tanya Nilam. Sembarangan saja. Aku lagi menghitung uangku, kila Arya. Bohong saja kau. Mana uang yang kau pegang? Nilam juga sangat kesal karena takut Arya akan jatuh cinta lagi dengan Sari. Sudahlah, aku mau pulang. Arya menghidupkan motornya lagi. Ikut. Nilam dan Jatilandak tidak mau ketinggalan dan malah rebutan tempat ingin duduk di depan. Bahkan Jatilandak sampai menjambak rambut Nilam yang panjang. Apa yang kalian lakukan? Umpat Arya membuat pejalan lain kaget. Jatilandak dan Nilam juga kaget karena baru ini dimarahi oleh Arya. Perlahan mereka turun dari depan dan naik di keranjang belakang tempat untuk menaruh baju-baju. Ternyata dia bisa marah ya, bisik Jatilandak. Aku juga baru ini dimarahi, Nilam balas berbisik. Atau jangan-jangan dia marah karena kau melarangnya mencintai wanita itu? Tanya Jatilandak. Entahlah, aku yakin dia memang masih mencintai Sari, bisik Nilam. Akan kubuang di jalanan bila kalian terus mengguncingku, ancam Arya. Dua hantu ini pun menutup mulutnya agar tidak hibah lagi. Padahal mulut Nilam sudah sangat gatal karena dia belum puas untuk hibah dengan Jatilandak yang ternyata orangnya cukup seru. Maafkan hambamu yang selalu gibah ini ya Allah. Hamba terpaksa. Nilam menengadahkan tangannya. Siapa yang memaksamu hantu beranak? Sewot Arya. Lidahku inilah yang memaksa. Seru kau ngomongin orang itu, jawab Nilam santai. Arya dibuat geleng-geleng kepala dengan tingkah para peliharaannya ini. Pantas saja Purnama selalu naik darah bila bicara dan dekat dengan mereka. Sementara di tempat lain, jadi kau setuju? Maharani bertanya kepada Purnama. Purnama mengangguk pelan sambil memakan markisa hasil panennya. Maharani yang tidak mengerti kenapa adiknya ini tanpa setuju-setuju saja. Memangnya apa alasanmu bisa setuju dengannya? Tanya Maharani lagi. Kakak lihatlah saja sendiri. Bukankah dia orang baik? Ujar Purnama. Memang dia baik dan juga taat beribadah. Bahkan juga sangat pintar memasak. Tapi apa dia bisa menerima ketika tahu Arya adalah titisan iblis? Cemas Maharani. Tahu nanti dia tidak akan seberapa kaget, ujar Purnama. Fatma sedikit banyak sudah mengenal dunia gaib. Kurasa saat tahu nanti dia tidak akan seberapa kaget, ujar Purnama. Maharani terdiam karena memang gadis itu sudah tahu dunia gaib. Bahkan dulu juga hampir mati karena disantet oleh kakaknya sendiri. Memang tidak ada celah dalam diri gadis itu.
Hanya dia menjadi gunjingan karena terlahir dari rahim pelakor. Kakak cemas karena kelakuan ibunya di masa lalu. Purnama menatap Maharani. Tidak kupungkiri bahwa itu memang iya. Aku tahu nanti Arya tak akan sanggup menahan cibiran dari orang-orang kampung, ujar Maharani. Sebenarnya itu juga bukan salahnya karena lahir dari rahim pelakor. Sama seperti halnya aku dan Arya. Kami tidak bisa memilih untuk dilahirkan menjadi siluman. Bahkan ayahku saja lebih kejam dari iblis, Purnama berkata pelan. Maharani mengangguk karena mungkin memang benar. Bila memang Fatma adalah jodohnya Arya, semoga saja mereka bisa bersama hingga tua nanti. Di tempat lain, Fatma menyempatkan diri untuk melihat ke cermin. Kedua matanya memang berubah menjadi kebiruan. Meski terlihat cantik dan sangat menawan, Fatma takut ketahuan oleh orang-orang. Kok bisa sih warna mata berubah? Apa ada penyakit ya? Batin Fatma. Tidak tenang pula bila hanya memendamnya sendiri. Fatma membulatkan tekadnya mendatangi Purnama yang sedang santai-santai sambil memakan markisa. Langkahnya agak ragu mau mendekat, namun hanya Purnama lah orang yang bisa ia percaya. Dan lagi pula Purnama tahu banyak tentang dunia lain. Fatma takutnya dia kerasukan iblis jahat, seperti film yang pernah ditontonnya. Oleh sebab itulah dia butuh penjelasan dari orang yang mengerti. Mbak Purnama lagi ada waktu buat ngobrol sedikit ndak? Tanya Fatma pelan. Ada. Mau bicara apa? Tanya Purnama langsung. Kalau begitu ayo ke depan saja. Nanti ada pelanggan yang datang pula, ajak Fatma. Kau ini malah diajaknya aku ke depan, rutuk Purnama namun tetap melangkah. Fatma pun mengikuti langkah Purnama menuju depan. Karena bisa dengan bebas dan lama bila bicara di depan, takutnya ada pelanggan yang datang dan mereka tidak mendengarnya. Katakan. Fatma bingung mau bicara dari mana. Lawan bicaranya juga sangat kaku saat bicara, sehingga lidah Fatma mendadak keluh karena bingung mau memulainya dari mana. Purnama yang duduk bersedekap tangan pun mengerutkan alisnya karena bingung melihat Fatma yang hanya diam sambil meremas-remas tangannya. Apa yang ingin kau bicarakan? Gitu nanyanya. Maharani menoyor kepala Purnama. Apa yang ingin kau bicarakan, Fatma? Purnama menurut walau berdecak kesal. Ini, apa mungkin saya sedang kerasukan, Mbak Pur? Tanya Fatma akhirnya. Kerasukan apa? Purnama bingung sendiri. Kerasukan puyungnya Arya. Maharani tertawa terpingkal-pingkal. Purnama menggeram kesal karena merasa terganggu dengan Maharani yang so asik sendiri. Mana dia juga sedang bingung dengan arah pembicaraannya Fatma. Aku baru bangun tidur, Mbak. Dan tiba-tiba saja sekarang mataku berubah menjadi biru seperti ini. Fatma membuka cadarnya dan menunjukkan warna matanya. Sesaat Purnama membeku di tempat karena kaget dengan warna mata Fatma. Dia juga menyadari bahwa tubuh Fatma sudah menyatu dengan makhluk gaib yang jenisnya belum ia ketahui secara pasti. Memangnya kau dari mana? Tanya Purnama pelan. Tidak kemana-mana. Cuma bangun tidur dan langsung berubah begini. Aku takut kalau kerasukan, Mbak. Cemas Fatma. Dia menjadi cantik sekali. Gumam Maharani kagum. Sedangkan Fatma yang berubah cantik malah jadi cemas. Karena dia memang tidak tahu arti perubahan ini. Dan berubahnya juga sangat cepat. Purnama bangkit dan melihat mata Fatma dalam. Kening Fatma ditepuk keras oleh Purnama sehingga wanita ini ambruk sesaat. Namun segera sadar kembali dengan tatapan yang tenang. Malahan dia tersenyum manis kepada Purnama. Maharani ikut mendekat karena penasaran. Siapa kau? Tanya Purnama menatap Fatma tajam.
Aku adalah peri angsa putih penghuni alas roban, jawab Fatma. Purnama tersurut mundur mendengar jawaban gadis ini. Bukan karena takut dengan itu, tapi dia girang bercampur bahagia karena dia juga tahu tentang perjodohan peri angsa putih dan Joko Ulo. Kau masuk ke dalam tubuhnya? Tanya Purnama. Bukan hanya masuk, aku kini menjadi satu badan dengannya. Dia gadis yang baik. Aku menyukai dia, Sekar, ujar Fatma. Apakah Arya sudah tahu? Kenapa dia tidak memberitahuku? Bingung Purnama. Tidak, aku juga tidak berniat memberitahunya. Aku ingin dia menemukanku karena cinta. Walau aku setubuh dengan Fatma, namun aku sama sekali tidak memegang kendali. Aku dan gadis ini menjadi satu dan menurut apa pemikirannya, jelas Fatma. Baiklah, aku harap kalian bisa bersama. Angguk Purnama ikut senang. Awalnya saja dia sudah senang bila Fatma bisa berjodoh dengan Arya, dan sekarang malah ketambahan peri angsa putih bereinkarnasi di tubuh gadis ini. Fatma terjatuh ke lantai pingsan. Purnama menarik nafas lega. Ternyata pilihannya tidak salah. Peri yang berjodoh dengan Arya pun berpihak pada pilihannya juga. Coba kau tadahi, Pur. Nanti dia bangun kepalanya benjol. Kok bodoh sekali kau ini, rutuk Maharani. Manja sekali, sinis Purnama. Karena Fatma belum sadar juga dari pingsannya, Purnama menggotong gadis ini naik ke sofa dan membaringkannya di sana, menutupi lagi wajahnya dengan cadar hitam. Suara motor datang mendekat ke arah toko laundry. Seorang gadis cantik turun dari motor membawa kantong besar. Bahkan dengan centilnya mengibaskan rambutnya yang panjang. Dia masih belum melihat bahwa yang sedang berdiri di sana adalah ular galak. Mas Arya, aku mau laundry ya, Fahira berteriak manja. Timbang di sana, jawab Purnama sambil memegang nota. Mbak Purnama, Fahira kaget melihat Purnama. Raut wajahnya berubah menjadi kecut karena bukan Arya yang di sana. Purnama memperhatikan gadis ini dengan seksama karena merasakan aura yang berbeda. Ini dia, benar. Ini yang kurasakan di Sari dulu. Purnama tersentak kaget. Fahira tersentak kaget saat Purnama menarik pundaknya dengan kasar. Matanya menatap tajam Fahira yang berkilat seolah menantangnya. Bukan Fahira yang menantang, melainkan iblis yang bersemayam dalam tubuhnya. Dari mana kau mendapatkan dia? Tanya Purnama. Mendapatkan apa? Lepaskan aku, Mbak. Fahira berontak ketakutan. Leher Fahira terasa dingin dan dia tidak berontak lagi. Tubuhnya membeku karena serangan es dari Purnama. Walau ilmu es Purnama tidak sehebat Arya, namun masih bisa membekukan orang karena kekuatan mereka terbagi menjadi dua elemen, Arya es dan Purnama api. Mereka bisa keduanya, namun lemah di antara salah satunya. Arya juga lemah bila menyerang dengan kekuatan api karena dia sudah kuat di es. Katakan kenapa kau masuk ke dalam tubuhnya? Purnama akhirnya bisa menemukan Jin Bukiki. Apa urusannya denganmu? Lagi pula gadis ini yang mau, jawabnya sinis. Iblis itu menggeram kesakitan karena leher Fahira semakin kencang. Purnama cekik. Fahira tertawa kencang dan tak lama kemudian dia pingsan. Iblis ini dengan cepat menghindari Purnama. Dia tidak akan bisa menang melawan Purnama. Dia lari. Licik sekali iblis itu, geram Maharani. Pantas saja dia masuk ke dalam tubuhnya, iri dengan kecantikan Fatma, ujar Purnama. Fatma bangun dari pingsannya dan menatap sekeliling dengan bingung. Apalagi di sebelahnya melihat Fahira juga ada di sana dan pingsan. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.
Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.